Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri Bramasta ingin menjadi berani dan mencari ingatannya sendiri. Jadi pada hari kedua, Putri diam-diam mengeluarkan alat pelacak dari jimat, meninggalkannya di rumah, dan terbang ke Busan sendirian. Dia berharap jika dia melihat tempat dan pemandangan dari masa lalunya, itu akan memicu sesuatu di benaknya yang bisa membuatnya mendapatkan kembali ingatannya. Ketika Randy menerima kabar bahwa Putri terbang ke Busan sendirian, dia mengadakan konferensi besar. Saat dia mendengarnya, Putri sudah lama naik pesawat. Randy merasa seakan-akan meledak di tempat. Banyak orang di ruang rapat adalah bawahan lama Randy. Dalam lingkaran bisnis, Randy selalu menjadi orang yang stabil. Tidak peduli seberapa mengkhawatirkan situasinya, dia bisa menghadapinya dengan tenang dan mengeluarkan perintah dengan akurat. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Randy begitu marah. Sebenarnya, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahannya, yang bisa membakar seluruh bangunan. Randy melirik dingin pada utusan itu, "Rizal, anak buahmu tidak kompeten. Kamu akan mengurusnya sendiri. Dion atur pesawat pribadi untuk segera terbang ke Busan. Aku ingin lepas landas segera setelah aku tiba di bandara juga. Hubungi personel bandara Busan. Aku tidak peduli cara apa yang harus mereka gunakan. Aku ingin mereka memastikan dia tidak meninggalkan bandara." Randy telah mengatur begitu banyak orang untuk mengawasi Putri, namun kelompok ini hanya memberitahu berita itu kepadanya setelah dia sudah naik ke pesawat. Randy benar-benar ingin mencabik-cabik orang-orang ini. Bagaimana jika Randy tidak memiliki keberanian untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi? Pada saat ini, dia harus mengejar Putri secepat yang dia bisa dan menempatkannya di bawah perlindungannya, sehingga dia tidak akan terluka sama sekali. Cuaca di Busan tidak sebaik cuaca di Jakarta. Itulah kesan pertama Putri setelah turun dari pesawat. Kota Jakarta panas, tapi ada angin laut, jadi lumayan. Di sisi lain, Busan membuatnya merasa seperti akan menguap dari panas setiap saat. Dari ingatan Putri yang terbatas, ini adalah pertama kalinya dia datang ke Bandara Busan. Bandara ini setara dengan bandara internasional, dan ada banyak pelancong. Dia mengikuti semua orang yang turun dari pesawat dan dengan cepat bergerak maju menuju bandara keluar. Tapi tak lama, dia dihentikan oleh staf keamanan bandara. Dia tidak yakin apakah staf berpikir bahwa dia bodoh, karena mereka memberinya alasan paling konyol untuk menghentikannya. Mereka mengatakan bahwa barang bawaannya berisi barang terlarang, dan memintanya untuk bekerja sama dengan pemeriksaan di tempat. Astaga, dia hanya membawa ransel kecil yang hanya berisi satu set pakaian dan beberapa perlengkapan mandi. Bagaimana mungkin dia memiliki barang terlarang? Sebelum datang ke Busan, dia mengira akan ada rintangan. Mungkin ada beberapa orang yang mencoba mencegahnya mendapatkan kembali ingatannya, jadi dia bersiap-siap. Dia minta izin ke kamar mandi. Alasan sederhana ini harus diterima oleh staf bandara. Selain itu, tidak ada jendela di kamar mandi. Selama mereka menunggu di luar, dia tidak akan bisa melarikan diri, jadi petugas keamanan membiarkannya pergi. Ketika dia datang ke kamar mandi, Putri dengan cepat berganti pakaian baru, mengikat kuncir kudanya yang tinggi, dan merias wajah. Dia baru keluar ketika dia pikir petugas keamanan tidak akan bisa mengenalinya. Seperti yang dia duga, dia berjalan keluar dari kamar mandi dan melewati dua petugas keamanan dengan mudah. Mereka hanya meliriknya dan tidak mencurigainya sama sekali. Setelah berjalan agak jauh, Putri berjalan dengan cepat.
Dia harus melarikan diri sebelum dua penjaga keamanan tahu. Selama dia meninggalkan bandara, mencarinya akan sesulit mencari jarum di tumpukan jerami. Busan adalah ibu kota sebuah negara, jadi kamu bisa membayangkan gaya hidup di sini. Jika kamu melihat ke atas, ada gedung pencakar langit di mana-mana terkubur di awan. Putri tidak tahu di mana dia berada ketika dia turun dari taksi. Sulit dibayangkan, karena dia besar di kota ini. Jalan-jalan, gedung-gedung, pejalan kaki, semuanya asing baginya, seolah-olah dia belum pernah tinggal di sini sebelumnya. Putri menarik napas dalam-dalam, sambil tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Putri, tidak apa-apa." Hanya karena dia tidak dapat mengingat apapun hari ini, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan membuat kemajuan apapun besok. Jika dia berusaha cukup keras, dia pasti bisa mengingat masa lalunya. Putri hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran untuk perjalanannya ke Busan. Dia perlu menemukan keberadaan saudara perempuannya yang menyedihkan, namun penuh kebencian, Citra Bramasta, seperti yang disebutkan oleh Lily. Sebelum datang ke Busan, Putri sudah menghubungi Citra sebelumnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bertemu dengannya, dan Citra langsung setuju. Semacam memori yang terkubur dalam-dalam di benaknya. Sesuatu pasti ada di sana, tapi dia tidak dapat mengingat sedikit pun detail tentang Citra. Putri telah mengetahui beberapa informasi dari Lily, dan dari informasi tambahan yang dia temukan di internet, dia tahu bahwa Citra pernah cacat dan dia juga pernah sakit mental. Tapi keadaan Citra lebih baik sekarang, setelah melakukan operasi plastik dan dia memulai hidup baru. Dia saat ini bekerja di sebuah perusahaan startup di Busan, serta memiliki beberapa saham perusahaan. Jika bukan karena terlalu banyak mendengar cerita negatif tentang Citra, Putri akan berpikir bahwa Citra adalah orang yang sangat menginspirasi. Putri menggelengkan kepalanya, tidak ingin mendengar tentang hal-hal yang telah dilakukan Citra di masa lalu. Dia hanya berharap untuk mendapatkan informasi lain dari Citra. Gedung-gedung di sekelilingnya terlihat hampir identik satu sama lain, sehingga Putri kesulitan menemukan perusahaan tempat Citra bekerja, yaitu Willis Corporation, bahkan dengan bantuan aplikasi navigasi di ponselnya. Sebagai upaya terakhir, Putri mengirim SMS ke Citra. "Aku di sini, tapi aku tidak bisa menemukan kantormu." Tak lama setelah SMS itu terkirim, Putri mendapat telepon dari Citra. Dia terdengar hampir mirip dengan apa yang Putri bayangkan akan terdengar, seperti menenangkan dan sangat menyenangkan. Citra berkata, "Di mana kamu? Aku akan pergi mencarimu." Putri melihat sekeliling dan memberi nama toko di sebelah kirinya, lalu dia menutup telepon dan menunggu Citra. Citra tidak segera pergi setelah dia menutup telepon. Sebagai gantinya, dia berjalan ke jendela, dan dia melihat ke toko serba ada di seberang jalan di lantai bawah. Di sana berdiri seorang wanita jangkung mengenakan topi, kemeja putih dan celana jeans di sisi kanan toko serba ada. Dia melihat sekeliling, mungkin mencoba untuk membiasakan diri dengan sekelilingnya. Putri tetap terlihat cantik meski beberapa tahun telah berlalu. Dia tinggi dan ramping, dan dia tampak seperti memiliki kulit yang bagus, seperti anak sekolah. Seharusnya mustahil untuk mengatakan bahwa dia sudah menjadi ibu dari seorang anak kecil. Wanita yang seharusnya meninggal 3 tahun yang lalu, wanita yang telah mengalahkannya berulang kali. Citra berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini, tetapi dia kembali hidup dan bahkan berinisiatif untuk menghubunginya. Citra telah memulai hidup baru dan mencapai beberapa hasil di tempat kerja. Citra berusaha melupakan semua kenangan menyakitkan yang pernah terjadi padanya. Selama tidak ada yang mengingatkannya, dia mulai melupakan masa lalunya. Tapi saat dia akan pergi, Septian, yang dalam pelarian, kembali dengan Putri, yang seharusnya sudah mati. Putri adalah orang terakhir yang ingin dilihat Citra,
karena melihat Putri sekarang akan memaksanya untuk mengingat betapa parahnya dia dikalahkan oleh Putri di masa lalu. Jadi, mengapa dia setuju untuk bertemu dengan Putri jika dia tidak ingin melihatnya? Dia ingin melihat bagaimana Putri berubah. Sekarang dia kehilangan semua ingatannya. Kehilangan semua ingatannya? Citra menyipitkan matanya ragu. Putri itu pintar. Mungkin itu semua hanya akting, dan dia tidak pernah kehilangan ingatannya. Tapi dia tidak tahu mengapa, dan siapa yang mungkin menjadi pendengarnya. Putri terlibat dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu dan dia meninggal, tetapi anak dalam kandungannya tidak. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.